Sebelum kita mulai pelajaran, kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, yang baik, kami berdoa mulai selesai dan melakukan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, kalau hadir semua, nggak ada yang nggak datang kan? Kelas kita sudah bersih atau belum? Ya, bagus. Kalau kalian setelah olahraga itu, apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian? Bagaimana? Siap olahraga itu, bagaimana tubuh kalian? Apa? Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, coba ibu siapa yang bisa bacakan artikelnya? Ya, coba silakan. Salam cerdas buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, inilah pelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi, pengeluaran zat metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Coba ada ibu yang lain, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada ibu? Ya, coba. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis organ-organ khusus sistem ekspresi pada manusia dengan melalui pengamatan video. 2. Peserta didik mampu membuat poster dan video 3 dimensi tentang organ ekspresi pada manusia melalui tugas kelompok. 3. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, ya, melalui pengamatan video nanti. Yang kedua itu kalian mampu membuat satu produk poster atau media 3 dimensi nanti yang sudah disediakan peralatannya. Yang ketiga, kalian itu mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok nantinya. Baiklah, untuk penilaian nanti di saat diskusi kelompok itu, ya, untuk penilaian pengetahuan itu adalah pemahaman pada materi, sejauh mana kalian memahami dari materi itu. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap itu rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab kalian terhadap tugas dalam kelompok
pada manusia. Jadi itu masih 3 ya. Sistem ekspresi itu organnya ada 4 ya. Ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Yang tadi masih 3. Yang satu lagi ya, untuk ginjal itu sendiri videonya ya, karena agak panjang.
metabolisme dari sel tersebut. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal tulang pinggang berdarah dan menjadi lapisan ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terbuka, korteks renalis atau ginjal. Bagian tengah ada medulla renalis dan lapisan bawah ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekspresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembusukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan lambiki yang terdiri dari globulus dan kapsula Bowman. Globulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang menghasilkan sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini tidak disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, proses ini dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke bulus proksimal dan menjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Mukosa dan asam lambung zat-zat yang masih diangkut ke dalam darah, kemudian ke kapilin darah dalam ginjal. Urea sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder. Sekunder mengandung air, garam, urea, dan protein. Jadi inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan bau dan akan yang pada urin. Dan ini hanya dibuat tahap terakhir tahap augmentasi. Urin sekunder kita pada proses penyerapan minum dan cairan pada rumus distal proses augmentasi, yaitu pengurangan zat-zat yang tidak diperlukan. Rumus yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan untuk kita yang menjadi luar biasa. Tadi kan kalau kita lihat dalam videonya ya kan, tentang sistem ekspresi itu artinya membuang zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, karena kalau tidak dikeluarkan bisa berakibat penyakit pada kita ya, bisa diracun gitu ya. Jadi dari pengamatan video tadi ya, di sini kan kita akan bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Setelah itu kelompok 1 tadi kita sudah sepakat untuk membuat media organ ginjal ya. Bagaimana sistem pengeluaran urin itu ada 3 tahapnya, nanti dibuat ya anak ya. Setelah dibuat medianya dengan peralatan yang sudah ada. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi buat apa? Buat poster kulit ya, nanti keterangannya apa aja, fungsi kulit itu apa. Kelompok 3 buat media paru-paru ya. Kelompok 4 buat hati, poster hati ya. Jadi kita buat waktunya membuat poster dan proyek ini selama 20 menit, Ibu kasih waktu ya. Ya, coba ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya setiap kelompok. 4 orang setiap kelompok masing-masing.
ya, kan ada 4 kelompok. Ini ada lembar kerjanya, di sini ada perintahnya. Untuk organ ginjal nih, ini untuk organ ginjal, nanti ada di sini ya. Untuk organ kulit, mana yang kulit? Kamu. Untuk organ paru-paru, siapa kamu? Oh, ya. Untuk hati, nah ini untuk hati. Jadi masing-masing semuanya punya lembar kerja. Jadi dibaca dulu apa perintah dari LKPD itu, ya. Ya coba ibu mulai dari sekarang, terus boleh dikerjakan. Dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh mulai. Bagian tugasnya dibagi, siapa yang buat apa, dia buat percayaan, siapa yang buat medianya, siapa yang buat, kan ada disuruh tulisannya nih. Nah, disuruh ngapain? Ya, jadi dijawab, yang lain jawab itu, yang lain buat organ apa medianya. Media dari organ ginjal ya, nomor 1. Nah, sekalian ini langsung ibu nilai ya.
Coba untuk berkelompok satu orang lagi mewakili. Ini coba diambil saya Ibu apanya. Kalian ada janji apa sama ibu itu? Ibu yang tadi, ibu ekonomi ya? Kayaknya dia nungguin deh, Pak. Mana yang kurang? Apa yang mau dikumpulkan? Hah? Apa bilang? Kalian udah bilang kan? Bantuan. Udah terkumpul? Ibu tuh udah nunggu tuh. Kumpulkan sebentar. Siapa aja yang belum kumpul? Hah? Bentar ya. Karat. Karat. Bisa dia jalan ngambil mobil. Boleh ambil apa nak? Oh, good. Makan-makannya dalam jadinya. Coba baca bagus ya baca Thank you.
Boleh dapat di situ. Pertanyaannya gitu, apa yang ditanyakan nanti ketika kawan presentasi lain kan buat media lawan yang lain pertanyaan presentasi nanti ibadah apa yang mau ditanya sama kawan yang Pak ini dua aja gitu dari itu boleh Berapa? 60 menit nanti baru bisa presentasi. 10 menit lagi cari waktu lama. Sama ya, yang lain membuat kejadian, yang lain menyusun apa pertanyaannya. Presentasi nanti dibuka. Baca juga nanti yang depan nanti kan kita tahu jawabnya lagi. Ya, kalau cukup waktunya, kalau cukup 2 kelompok aja, ini kan 2 kelompok. Semuanya lah. Satu orang yang megang nomornya, sebagian yang cari tahu dulu lagi pertanyaan yang lain ini metodologinya apa. Makanya itu pasti nih kan aja nih. Iya, kan kawan kasih tanya aja situ. Kita jawab dari situ juga. Pertanyaannya
Materi kita ada yang lain.
Pengen direkam.
Warna merah dasarnya. Siapa ini? Panjang begini. Enggak apa-apa nanti digunting ini. Paskan aja. Ambil. Dipijit. Langsung sudah.
Nggak dipegang. Ini begini lagi, sekalian aja lah. Bawa ikan Dia nggak bisa digunakan kalau nggak dicok. Coba tes. Coba dites, coba dites. Coba tes. Kalau masih apa dia? Banting dia. Apa lagi yang pernah Kalau nggak panas lagi, diaduk lagi. Kalau nggak panas lagi, panas lagi deh. Panas. ini nanti digunting, nanti beli mesin pakai selotip biar benar jatuh. Tarik dulu nih. Ini kan udah kelewatan nih, yang di atas. Udah ya, Bapak Anak Ibu, waktunya tinggal 7 menit lagi ya untuk presentasi. Lalu coba cepat disiapkan. Langsung di-chat aja. Kenapa? Nah,
Ya. Kertas ya. Udah terlanjur bawa dan celana lembar ini. Permisi aja minta lagi sama ibu, nggak apa-apa. Ini nggak apa Bu, ada termasuk tadi apa? Yang keluar yang sana aja, biar nggak nampak. Jadi nggak tahu pula kamu aja, dia nggak tahu pula yang mana, nggak apa-apa. Baru bang. Nggak bisa diletakkan. Nggak bisa. Nanti lagi presentasi nanti ya gitu. Matikan. Coba yang yang itu apa nggak sih? Apa Ibu? Sana dulu.
Itu talinya satu aja dipakai, potong dua ya. Baru nanti ininya di lubang biar masuk apa? Dipotong dua. Iya. Diukur biar sama ukurannya. Cocok. Oke. Gimana? Nanti disesuaikan sama ini. Buat keterangannya apa aja, ini apa, ini apa, ini apa.
Gunting sini. Iya. Ada yang berbagi sama kawan. Iya, Bu. Tengah lagi. Jam. Kan Semua itu apa? Ini kan, boleh. Apa? Yang lain menjawab pertanyaan dari kawan yang buat posternya, jawabkan karena nanti mungkin dua kelompok presentasi di depan. Boleh nggak apa-apa di situ. Pertanyaannya gitu, apa yang ditanyakan nanti ketika kawan presentasi. Lain kan waktunya, kawan yang lain pertanyaan presentasi nanti pada apa yang mau ditanya sama kawan yang presentasi Pak, gua aja gitu. Dari mungkin itu boleh organ itu. Nanti kalian harus tahu masing-masing dari organ itu apa yang dikeluarkannya. Misalnya kayak ginjal apa yang dikeluarkannya. Paru itu apa? Kulit apa? Hati apa yang diekspresikan? Apa yang dibuang?
Enggak, udah ya. Sudah bisa maju untuk kelompok 1. Sudah. Ya, coba untuk kelompok 1 yang lebih dulu lagi ya. Ayo kelompok 1 ke depan. Yang lain dulu yang bagus sambil diperhatikan ya, coba. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Selamat siang semuanya. Ya. Seperti yang kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang ekspresi dari kerja. Ginjal menyarankan cairan urine melalui saluran kemih. Ginjal terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Seperti ini. Ginjal atau rem berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kaca RCS. Ginjal terletak di kanan dan kiri, tulang pinggang yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah yang berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Seperti pada proyek yang kami kerjakan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter dan terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut kantung kemih. Ini dia. Coba nama-namanya. Tiga lagi batas. Mana yang mana namanya ureter, yang mana lagi kandung kemih, yang mana? Ini merupakan saluran ureter dan ini merupakan kantung kemih. Pada akhir kantung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Ini adalah uretra. Terletak pada bawah kantung kemih. Disinilah tempat keluarnya urin. Urin terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kantung kemih karena kontraksi dinding ureter. Kandungan kemih dapat berkembang dan memperluas volume agar dapat diisi urin. Struktur penampak ginjal menunjukkan daerah berwarna gelap di bagian luar yang disebut konteks, dan daerah berwarna pucat di bagian dalam yang disebut medula. Setiap ginjal terdiri atas sejumlah besar unit fungsi
dan nekrofis yang disebut nefron atau tumulus plurinephreus. Bagian tumulus merupakan bagian yang melingkar. Bagian tumulus ini terdiri atas tumulus contortus proximal atau saluran pertama, lengkung pendek yang berbentuk bulbu, dan tumulus contortus distal atau saluran kompleks tumulus kedua. Tumulus contortus distal yang berbentuk lengkung akan bermuara pada tumulus tumpul atau kolektif. Banyak nefron dari tumulus distal yang kemudian digabung dengan tumulus tumpul. Tumulus tumpul ini yang mengumpulkan urin darah. Yang lain kawannya perhatikan ya, jangan ketawa di belakang. Bagaimana pembentukan urin? Kelebihan gairah mineral kelima nitrogen yang tidak berguna bagi manusia yang pendidik. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada penyaringan darah atau filtrasi. Yang kedua ada penyerapan kendali atau reabsorpsi. Yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Sekian presentasi kami, dan apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya tentang norma yang ginjal yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan dari kelompok 2, 3 atau 4. Ginjal. Silakan. Ya, silakan. Saya tunggu. Ya, dari kelompok mana nih? Kelompok Pak, Bu. Ya, silakan Kak. Saya Bu, saya dari kelompok 4 gitu. Ingin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana letak ginjal? Terima kasih kepada kelompok 4 karena terjawab. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Bagaimana dengan jawabannya? Ada yang lain? Yang lain kelompok lain ya? Kelompok 2 ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Pada mekanisme pembentukan urin setelah penyerapan kembali, selanjutnya proses apa yang dilakukan? Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah penyerapan atau reabsorpsi, yang selanjutnya adalah pengumpulan atau augmentasi. Gimana dengan jawabannya? Ada lagi untuk kelompok 3 yang belum, ayo. Kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Kemudian kelompok yang lain ada 2, yaitu Boleh diulangi pertanyaannya dari kelompok 3? sebutkan bagian keputusan B yang ada 2. Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya adalah bagian lengkung B ada 2, yaitu lengkung B ascendens atau menanjak dan lengkung B descendens atau menurun. Pertanyaan ya. Iya, presentasi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi yang presentasi depan. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya,
itu bagian positif tulis ya, silakan. Nomor kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat kulit terlihat lebih halus. Epidermis berfungsi mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Hipodermis berfungsi melindungi tubuh manusia dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, bantalan untuk melindungi organ tulang dan organ penting dalam tubuh. Mungkin ini saja presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Ya, kelompok 1. Lanjut terus, silakan. Kami dari kelompok 1 kulit berperan sebagai apa? Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan menjawab. Kulit berperan untuk mengekspresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar pH yang ada di kulit. Gimana jawabannya? Selanjutnya, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari epidermis? Terima kasih kepada kelompok 3. Teman saya akan menjawabnya. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun ada sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dari dalamnya. Gimana jawabannya? Mas, Ya, Ada lagi yang selanjutnya, ingin bertanya? kelompok 4. Sudah, Pak? Nggak ada kelompok 4? Ada, Bu. Ya udah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Iya. Nah, jadi itulah tadi materi dari sistem ekspresi pada manusia. Ada berapa organ ekspresi tadi yang belum kita tahu? Ada berapa yang tadi ada Ibu? Jangan salah ya, jantung ada. Itu untuk sistem peredaran darah. Yang ada itu adalah ginjal, paru, hati, dan kulit. Ya, jangan salah. Kalau jantung itu untuk sistem peredaran darah. Ya, sistem ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ya, yang penting-penting aja. Nanti disaring di ginjal, ya. Jadi sistem pengeluaran pada manusia itu sebenarnya ada 3. Cuman untuk sistem ekskresi, khusus ekskresi itu bagiannya ada 4 organ, ya. Kalau ekskresi itu yang tadi kita sudah pelajari 4 organnya, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sedangkan kalau defekasi itu berkaitan dengan sistem pencernaan, yaitu kita buang feses atau BAB. Itu sama juga, tapi dia tidak termasuk sistem ekspresi, tapi termasuk sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Ya, itu dia. Kalau kita makan terus tidak dibuang, apakah sanggup perut kita menahannya? Sama seperti sampah di rumah, kita belanja makanan, sayuran. Kalau sampahnya kita tumpukkan tuh di dalam rumah itu bagaimana? Bau, ya kan? Lalu apa lagi? Kuman. Seperti itu juga lah.
Yang belum dapat dibagikan mana ada susah kan ini kan? Ada enggak ya? Yang nggak dapat mana? Karat. Ada mana ibu? Baca soalnya.
Muridnya boleh dikumpulkan ya sama ketua kelas yang berdiam. Muridnya kumpulkan sama ketua kelas. Kita semua ya, Ibu. Ada lagi. Coba kembali ke tempatnya masing-masing dulu yang rapi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti masuk sistem ekspresi tapi pada gangguan sistem ekspresi ya. Minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu guru dan teman-teman sekalian ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa juga. Doa selesai. Doa diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi